Biasaan deh nih orang, tiap punya janji pasti aja datangnya telat. Dari mana aja? Maaf kak, tadi jalan macet. Setiap telat pasti aja ada alasannya. Janji deh, nanti lagi gak akan Terus telat. aja janji, semua orang juga bisa janji. Tapi kalau buat ngulangin lagi, ya buat apa? Maaf. Yang mana? Oke, sahabat Mopod, gimana acting dari kedua talent kita ini? Selamat datang di Molly Podcast. Molly Mendunia. Halo sahabat Mopod, Molly Podcast, Molly Mendunia. Ketemu lagi nih sama aku ya, Rohit, selaku talent dari Molly Creator yang merangkap sebagai host. Sebagai soundman. Ya, tapi gitulah manusia, kita harus berani mencoba ya, jangan takut sebelum mencoba. Udah ada nih di antara kita dua cewek cantik yang aduh, Masya Allah, luar biasa, tabarakallah ya, Allahu Akbar. Takbir. Udah ada nih di antara kita Teteh Rahma dan Teteh, nanti kita akan kenalan lah lanjutannya mah. Setelah kemarin kita bertemu lagi di podcast edisi pertama dengan Bapak Direktur kita, Bapak Ihsan. Hari ini kita ketemu nih sama bintang tamu yang familiar oleh sahabat Mopod, lihat gitu ya. Ada Teh Rahma di sini yang jadi wedding star. Tepuk tangan untuk Teh Rahma. Dan satu lagi nih, siapa yo? Penasaran ya? Penasaran gak sih? Penasaran gak sih? Jadi sahabat Mopod, harusnya di minggu ini itu kita tayang A Day in My Life episode terakhir ya. Cuman berhubung beberapa dari para pendengar ataupun para penonton itu penasaran nih sama Sasa, penasaran juga sama talent siapa aja sih yang akan tampil di Day in My Life Sasa. Maka dari itu ini eksklusif, kita akan kupas secara tuntas, akurat, setajam gunting. Banyak yang kepo sama Sasa, sama Teteh juga. Jadi Sasa dulu deh. Sasa nih, selain jadi aktris yang sekarang udah wah jadi core ya di Day in My Life Sasa, Sasa sendiri kegiatan sehari-hari nih selain syuting gimana sih? Aku kerja. Oh, Sasa udah kerja ya? Wah, luar biasa. Perempuan yang banting tulang, keren. Perempuan emansipasi. Teteh, ada yang kepo nih. Coba kenalan dulu, Teteh siapa? Halo semuanya, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri. Aku Najmi dan aku juga baru banget bergabung di Molly Creator. Najmi. Saya melihat aura-aura bintang. Soalnya Najmi itu artinya bintang ya? Iya. Gitu guys. Jadi efeknya kita belajar sore ngaji di madrasah, kita tahu arti Najmi adalah bintang. Tepuk tangan untuk bintang kita. Najmi nih, selain jadi talent baru di Molly, kegiatan sehari-hari Najmi apa? Aku sekolah. Sekolah? Iya. Kenapa seperti kaget? Najmi bukan target Anda. parah, bukan target saya. Najmi kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Tahu dari. Kelas 3 Kelas 3 SMP tapi berani gitu ya. Jadi ini salah satu contoh-contoh Najmi yang lainnya, star-star yang lainnya, show your skill. Karena memang masa muda itu masa-masa yang produktif ya, yang harus kita kembangkan. Najmi, kenapa Najmi di usia yang masih muda itu pengen gabung nih sama om-om kayak kita? Tante apa? Iya. Kalau yang pertama untuk menyalurkan bakat. Karena hidup aku terlalu banyak drama ya. Kayaknya kalau ikutan bikin film pendek atau kayak gitu, mungkin bisa menyalurkan sedikit bakat aku. Sedikit bakat dan dramanya tadi direalisasikan ya? Iya, biar orang lain tahu. Biar orang lain tahu gitunya, aura-aura bintang. Oh iya, Najmi, tadi ngebahas tentang bakat ya.
apa aja nih bakat yang Najmi rasa kamu tuh punya di sana atau sedang kamu olah? Boleh diceritain nggak sama sahabat Mopod di rumah? Kalau soal bakat sih sebenarnya yang pertama pengen menyalurkan bakat acting. Siapa tahu kan diolah mungkin jadi bisa ya. Soalnya ini pengalaman pertama aku. Terus kalau buat bakat yang lain sih paling nyanyi. Terus iya, aku juga kadang kalau lagi gabut atau apa suka nyanyi. Jaipong. Ya. Jaipong. Wow, sepertinya kita bisa nih. Kalau jaipong sih kalau lagi ada acara doang atau kalau disuruh. Nah, kita suruh. Kita suruh ya. Enggak. Ini acara podcast. Gak apa-apa yang terlintas. Kita jaipong bareng ya. Sasa kita jaipong bareng. Asli. Ayo kita coba jaipongnya. Ayo kita tes sama Om ayo. Enggak. Sendiri aja. Oke, kita lanjut lagi nih ke Sasa. Sasa dari episode 1 sampai 3 A Day in My Life Sasa gitu ya. Ada nih yang penasaran, banyak yang penasaran dari penonton atau dari saya sendiri juga penasaran tentang cerita di dalamnya itu kisah nyata atau gimana sih? Boleh ditanyakan langsung kepada Bapak Sutradara. Nah, ayo loh, ini aku pengen tahu dari Sasanya langsung. Sebenarnya cerita itu karangan Pak Sutradara, tapi kebanyakan penonton tuh kayak baper, nganggapnya kalau itu tuh cerita dari kisah hidup aku. Soalnya ceritanya sama perjalanan hidup aku yang seorang Sasa ini udah nggak punya bapak, kerja, berjuang demi keluarganya. Jadi teman-teman semua yang nonton A Day in My Life with Sasa ini nganggapnya bahwa itu tuh cerita hidup aku. Ya banyak yang anggap kayak gitu sih, itu ceritanya Sasa asli. Padahal itu karangan sutradara, tapi ya, kebetulan sama yang relate gitu ya. Tapi ya itulah perjuangan dari seorang perempuan ya. Kita nggak boleh kalah sama keadaan, ya, kita harus bangkit, kita harus mau mendunia. Berarti dengan orang-orang baper dengan cerita itu yang ternyata cerita itu karangan dari sutradara itu berhasil bikin orang-orang baper, berhasil memerankan peran. Dan itu pun kalau misalkan orang-orang baper karena peran kita, berarti Sasa sendiri bagus dalam memerankan peran. Itu keren tau. Luar biasa. Terima kasih. Bentar lagi nih kita akan tayang nih ya episode 3 atau terakhir di A Day in My Life with Sasa. Kira-kira udah ada bocoran gak sih? Ada nggak bocoran dari aktris sendiri tentang di episode 3 ini bakal gimana? Kalau untuk proses syuting sih kita udah jalan. Buat ngasih bocoran sih kayaknya nggak bisa ya, karena kayak nanti kalian nggak penasaran lagi. Tapi saran aku sih buat kalian sambil nunggu episode 3 nih ya, kalian wajib banget nonton episode 1, 2 karena supaya nyambung di episode terakhirnya itu. Terus buat yang belum follow dan subscribe, follow benar, yang belum follow Instagramnya, TikToknya, yang belum subscribe YouTube-nya, kalian harus mampir sih. Harus mampir banget. Kita balik lagi nih ke Najmi di Day in My Life with Sasa di episode terakhir dapat peran apa sih? Kebetulan kalau di episode 3 ini aku dapat peran jadi adiknya Rena. Rena itu siapa ya? Aku kasih sedikit bocoran ya buat kalian semua. Rena tuh perannya sebagai mantan Bowo. Mantan Bowo. Punya mantan. Sasa patah hati. Iya ya, patah hati ya. Ini cinta segi 3 dan segi 4 adiknya ikutan. Ya nanti adiknya bakal ikut peran ya sebagai adiknya Rena di sana, dan itu akan menjadi sebuah hal yang sangat complicated. Aduh, A Day in My Life Sasa ini bakal semakin seru ya, karena kita kedatangan wajah-wajah baru, wajah-wajah yang cantik-cantik guys, yang bisa memanjakan mata kita semua. Oh ya lupa,
bagi sahabat Mopod di rumah yang punya usaha kuliner, kita apapun usaha kuliner, mau usaha apapun, ternak ayam, ternak lele, ternak domba, ternak anak, kita menerima dan kita siap untuk kita kerjasama ya buat dipromosikan, dan ini gratis mumpung kita lagi baik kalau makanan ya, mumpung kita lagi lapar. Oke, kita balik lagi ke narasumber kita nih. Mau ke Najmi dulu deh. Najmi, kan tahu sendiri ya kalau gabung di mall itu gak dibayar. Nah, jadi kenapa sih Najmi masih tetap pengen gabung sama kita nih, sama Om dan Tante? Aduh. Karena yang pertama pastinya untuk menyalurkan bakat. Terus kalau soal yang barusan, kan kita sama-sama berproses. Betul. Jadi tidak mungkin pertama kali misalnya ya kita bikin film atau konten video, terus langsung pengen punya bayaran gede, kan tidak mungkin. Karena semua juga perlu proses dari bawah dulu, semuanya juga kita sama-sama berproses. Dan gimana ya, kalau untuk kedepannya ya semoga bisa lebih sukses. Amin. Terus konten-konten yang dibuat sama kita juga semoga bisa terkenal. Amin. Dan kita semua juga harus sukses. Amin. Mall mendunia. Begitu guys. Jadi di mall ini kita masih sukarela ya. Kita masih belum kayak di konten-konten kreator lain untuk langsung dibayar di muka dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwasanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Doa tanpa usaha adalah perjuangan yang sia-sia. Perjuangan yang sia-sia, betul. Usaha tanpa doa adalah bohong. Ya, kita usaha terus tapi tanpa ngedoa itu kita sombong. Tapi kita doa terus tanpa kita usaha itu sombong. Jadi usaha dan doa itu kita harus sama-sama kerjakan dalam satu waktu yang sama. Niat, syahadat, sholat, zakat, dan naik haji. Amin. Oke nih, kita balik lagi ke Sasa. Sasa pengen kenal Sasa lebih dekat. Harapan, kita akan berbicara tentang harapan ataupun ekspektasi, karena harapan itu hal yang wajar ya. Harapan pribadi Sasa yang belum kecapai dan harapan Sasa buat Molly kayak gimana sih? Pribadi dulu ya. Kalau harapan tuh kayak keinginan kita. Yo. Kalau keinginan sih banyak banget ya yang belum kecapai. Tapi nggak kecapai. Expired. Iya. Yang penting sih harapan buat diri sendiri kayak bisa menjalani hidup. Walaupun setiap harinya pasti ada haduh. Kalau harapan buat Molly sih ya semoga tetap produktif. Tetap kayak kekeluargaannya tetap rekat. Banyak sih harapannya. Oke, sangat luar biasa. Kita hanya Sasa dan Tuhan yang tahu. Aduh. Hanya Sasa dan Tuhan yang tahu. Dan sekarang kita pengen tahu juga sama Najmi. Pengen lebih dekat sama Najmi juga. Najmi, coba deh harapan pribadi nih. Najmi masih sekolah kan ya, tapi ya pasti banyak nih harapan yang masih panjang kan ya jenjangnya. Harapan untuk pribadi Najmi sendiri dan harapan untuk Molly kayak gimana? Kalau harapan pribadi lebih ke pengen sukses, terus ingin menjalani hidup lebih baik. Karena di umur segini tuh memang lagi mumet-mumetnya. Bener. Lagi banyak beban pikiran. Ya, karena mungkin Om dan Tante juga pernah. Kalau ini Om. Ya. Om. Jadi mungkin pernah mengalami ya waktu seumuran aku. Terus kalau buat cita-cita, wah banyak banget. Sampai penuh memori. Kalau HP wishlistnya banyak banget. Tapi belum tercapai satu-satu, belum.
Belum ya. Masih rencana. Dalam tahap proses. Iya, baru tahap proses tapi gak tahu mau mulainya kapan. Tapi betul harus ada planning dulu. Iya, kita bikin planning dulu soal kedepannya tercapai enggaknya gak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Doa tanpa usaha dan usaha tanpa doa itu Sama-sama usaha. sama-sama usaha. Cakep. Bedanya gak pakai doa. Ah. Terus kalau buat harapan buat Molly supaya kedepannya lebih baik lagi, semua lebih suportif juga. Oke. Dan mungkin apa ya? Pokoknya Mendunia. saat mendunia. Sahabat Ngopot, tadi dari awal sampai di menit ini kita sudah berbincang banyak sama talent-talent kita ya, yang cantik-cantik ini. Ada Sasa sama Najmi yang udah ngebahas dari awal perkenalan, karena tak kenal maka kata sayang ya, sampai terakhir iya. kita membahas tentang harapan-harapan kita, ekspektasi-ekspektasi kita yang mudah-mudahan kita akan punya kekuatan untuk kita dapat menggapai ekspektasi itu. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah, sakinah mawadah warahmah. Wah. Ya. Kode. Aduh, masih di bawah umur guys. Aduh, udah tua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke scene akhir ya, jadi kita challenge dulu. Challenge. Apa tuh? Kita challenge dulu guys. Kita akan challenge talent Molly. Sama aktris ini kita harus meningkatkan chemistry agar chemistry tidak terputus. Jam 100. Enggak. Jadi kita challenge, kita sebutkan 2 pilihan dan harus dijawab dengan cepat. Kalau misalkan memang jawabannya sama, berarti chemistry udah mulai terjalin. Dan kita akan mulai challenge Ngopot. Botol atau gelas? Botol. Hitam atau bening? Bening. Mawar atau teratai? Mawar. Terakhir nih. Ini harus jawab jujur. Oke. Siap. Bowo atau Rohit? Bowo. Jadi ya terakhir ya, terima kasih buat Sasa, terima kasih juga buat Najmi yang udah menyempatkan hadir ya di antara kita semua dan menghibur mopot yang ada di sana dan menghibur saya juga. Walaupun di akhir saya sakit hati, tapi nggak apa-apa. Ya sabar ya. Nggak apa-apa, udah biasa. Pesan terakhir buat sahabat Mopot, tadi setelah kita bahas, kita nggak jauh dari apa yang disebut dengan harapan ya. Harapan itu memang menghantui kita kalau misalkan tidak tercapai. Tapi harapan itu menjadi hal yang sangat indah kalau misalkan kita mau usaha dan mau berdoa, sehingga harapan-harapan yang kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan dan menjadi harap-harap. Pesan-pesan dari Sasa gimana buat sahabat Mopot yang ada di rumah? Pesannya buat teman-teman yang punya atau mau menyalurkan bakatnya, bisa gabung sama kita. Kalian bisa DM ke IG-nya, ke Molly Creator. Terus buat penonton jangan lupa pokoknya nanti nonton A Day in My Life with Sasa episode terakhir. Dan yang terakhir buat Dede Najmi, apa pesan-pesan Dede buat sahabat Mopot di rumah? Kalau pesan-pesan dari aku, terus berusaha, jangan menyerah karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Terus juga buat teman-teman semua yang punya bakat acting, boleh disalurin lewat Molly Creator. Jangan lupa gabung ya. Oke. Sampai ketemu lagi guys di podcast selanjutnya.